Saya Gibran Rakabuming mengajak seluruh warga untuk berbondong-bondong ke TPS di 14 Februari nanti untuk memilih PDI Perjuangan dan Pak Ganjar. Untuk sama-sama kita bisa memilih pemimpin yang sudah jelas track record-nya seperti Bapak Ganjar Pranowo untuk bisa kita pilih pada Pilpres 2024. Saya tidak melihat dengan bergabungnya Budiman Sujatmiko meningkatkan elektabilitas Prabowo. Kita melihat bahwa Budiman Sujatmiko di ruang publik bukanlah sebagai sosok yang mempunyai suatu pemikiran, gagasan yang digandrungi oleh masyarakat luas ataupun digandrungi oleh milenial. Tidak sama sekali. Jadi oleh karena itu paling penambahan suara bagi Prabowo dengan masuknya Budiman Sujatmiko, paling Budiman Sujatmiko bersama keluarganya saja sekitar 2 atau 3 orang, tetapi sangat tidak signifikan. Baru kemudian adalah ketika Budiman Sujatmiko sekarang bergabung dengan Prabowo menunjukkan bahwa Budiman Sujatmiko adalah politisi yang lemah. Ini kan merapat ke Prabowo, di mana Prabowo kan bagian dari Orde Baru. Bagaimana dia membangun brandingnya kembali yang dulunya adalah penolak status quo Orde Baru, tetapi sekarang secara simbolik menjadi pendukung tanda kutip ya orang Orde Baru, karena memang Prabowo tidak bisa dipisahkan dari situ. Yang jelas partai tidak mentolerir terhadap tindakan indisipliner setiap kader partai. Partai akan mengambil suatu tindakan yang tegas. Nanti hari Senin Pak Komarudin Watubun akan mengadakan konferensi pers secara khusus. Tetapi apa yang terjadi itu justru malah membangunkan spirit seluruh kader-kader PDI Perjuangan, apalagi pengumumannya dilakukan di Jawa Tengah. Ini membangkitkan militansi seluruh kader partai, dan dengan melakukan politik divide et impera itu sebenarnya menunjukkan ketidakpercayaan diri dari pihak sana, meskipun telah sebelumnya mencoba mengeroyok Pak Ganjar Pranowo. Nah, sehingga langkah-langkah itu malah akan menghasilkan suatu energi positif bagi pergerakan seluruh kader PDI Perjuangan. Ya, bagi saya secara prinsip kalau memang Budiman Sujatmiko sudah mendeklarasikan dukungan politiknya bagi Prabowo, itu artinya Budiman iman politiknya sudah ingin pisah jalan PDIP dan tidak mengusung Ganjar Pranowo. Tentu bagi PDIP tidak ada ampun ya, karena jelas-jelas Budiman ini menyalahi fatsun politik partai. Itulah yang saya sebut paling dalam waktu dekat PDIP akan mengeluarkan satu statement dan bahkan sanksi yang cukup keras, karena ini sudah tidak bisa ditoleransi, karena bentuknya bukan kode-kode lagi tapi dukungan politik secara terbuka. Kalau ditanya mengapa saya tidak mendukung Prabowo Subianto di 2024, alasannya cukup simpel sekali. Karena saya sih mengira atau menduga bahwasanya Prabowo Subianto ini masih didukung oleh kelompok ex-HTI dan FPI, kelompok radikal dan intoleran yang menurut saya mereka ini sangat berbahaya. Meskipun saat ini mereka sepertinya tidak terlihat di permukaan. Dan itulah alasan saya mengapa saya tidak memilih Prabowo dan lebih memilih atau mendukung sosok Ganjar Pranowo. Yang menurut saya Ganjar ini sosok yang tegas kepada kelompok intoleran dan radikal. Kelas satu yang diributkan banyak orang kemarin adalah pertemuan Budiman Sujatmiko dengan Prabowo. Ketika Budiman akhirnya memuji-puji Prabowo, banyak yang jengah dan bertanya-tanya, apakah memang Budiman Sujatmiko sudah seberubah itu? Kemungkinan besar sih iya. Budiman dulu adalah simbol perlawanan terhadap Orde Baru, terhadap Prabowo. Karena dia adalah bagian dari orde yang dulu mati-matian dilawan oleh Budiman. Pembelahan yang dilakukan oleh tim Prabowo itu sudah berhasil. Elit pendukung Jokowi di periode lalu sudah terbelah. Pendukung Jokowi juga terbelah. Sedangkan para pendukung Prabowo yang garis keras, yang dulu itu sengaja disuruh tiarap seperti Rizik Syihab, kelompok 212, supaya tidak terlihat bahwa mereka, Prabowo dan kelompok garis keras itu masih berteman akrab. Pendukung agama fundamentalis ini sebenarnya tidak ke Anies Baswedan. Mereka masih tetap ada di barisan Prabowo, hanya memang belum disuruh untuk menampakkan dirinya. Kebebasan strategis saya melihat ada di Pak Prabowo Subianto. PDI Perjuangan adalah partai saya, tidak akan mengklaim bahwa suara saya adalah suara orang PDI Perjuangan atau sebagai orang PDI Perjuangan, tidak. Dan saya percaya bahwa untuk sikap saya ini tentu akan ada konsekuensi bagi saya pribadi. Secara politik, hak keanggotaan saya dicabut. Saya ingin minta maaf ke saudara Budiman Sujatmiko. Saya
biasa ambil resiko, biasa mengambil resiko apapun. Hari ini saya katakan Budiman Sujatmiko ingin menitipkan pada Pak Prabowo Subianto, jika insya Allah atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, Pak Prabowo jadi presiden ke-8 Republik Indonesia. Tolong Pak Prabowo majukan kesejahteraan umum. Setiap ditanya capres dan cawapresnya, jawabannya belum ada arahan Pak Lurah. Saya sempat mikir, siapa ini Pak Lurah? Sedikit-sedikit kok Pak Lurah. Belakangan saya tahu yang dimaksud Pak Lurah ternyata saya. Ya, saya jawab saja, saya bukan lurah. Saya adalah Presiden Republik Indonesia. Saya ini bukan ketua umum parpol, bukan ketua umum partai politik, bukan juga ketua koalisi partai. Yang menentukan capres dan cawapres itu adalah partai politik dan koalisi partai politik. Jadi saya ingin mengatakan itu bukan wewenang saya, bukan wewenang Pak Lurah, bukan wewenang Pak Lurah. Sekali lagi dijadikan tameng. Bahkan walau kampanye belum mulai, foto saya banyak dipasang di mana-mana. Bukan foto saya sendirian. Ada di sebelahnya bareng capres. Pemimpin itu harus punya public trust. Karena kepercayaan adalah salah satu faktor penentu bisa berjalan atau tidaknya suatu kebijakan. Bisa diikuti atau tidaknya sebuah keputusan. Ini adalah modal politik dalam memimpin sebuah bangsa besar seperti Indonesia. Ini bukan tentang siapa yang jadi presidennya. Bukan itu. Tapi apakah sanggup atau tidak untuk bekerja sesuai dengan apa yang sudah kita mulai saat ini. Apakah berani atau tidak, mampu konsisten atau tidak. Karena yang dibutuhkan itu adalah nafas yang panjang. Karena kita tidak sedang jalan-jalan sore. Yang kita lakukan harusnya adalah lari maraton untuk mencapai Indonesia emas. Inilah alasan kuat saya kenapa saya nggak pernah bisa mengalihkan dukungan saya kepada Pak Prabowo. Meskipun Pak Prabowo sekarang dalam tanda kutip sudah dekat dengan Pak Jokowi dan menjadi bagian dari Kabinet Kerja Pak Jokowi. Alasan utamanya adalah saya nggak pernah bisa percaya dengan orang-orang di belakang Pak Prabowo. Dan sekarang terjadi. Orang-orang yang dulu kecewa dengan sikap Prabowo yang mengambil sikap bergabung dengan pemerintah sekarang sudah kembali kepada Prabowo. Artinya formasi pendukung Prabowo sudah kembali. Kedekatan Prabowo dengan Jokowi itu hanya salah satu manuver Prabowo untuk mengambil suara pendukung Jokowi, bukan hijrah. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena sampai detik ini Prabowo sudah masuk di pemerintahan pun Prabowo juga nggak pernah berani mengambil sikap atau menentukan sikap bahwa dia anti dengan orang-orang yang intoleran atau ekstrim seperti pendukungnya pada tahun 2014 dan 2019. Dan kesimpulannya adalah Prabowo akan tetap menjadi Prabowo dan pendukungnya kualitasnya akan sama seperti pada tahun 2014 dan 2019. Orang-orang seperti itu pernah mendapatkan tempat di sistem pemerintahan kita seperti di era SBY. Dan hasilnya apa? Sendi-sendi pemerintahan negara kita disusupi paham-paham yang radikal. Apakah kesalahan itu mau kita ulangi lagi? Tokoh-tokoh politiknya yang dari dulu sering misalnya memainkan politik identitas, kopar, kapir, itu kok sekarang nggak nongol? Ada nggak sih pertanyaan dalam kepala kita, hari-hari ini menjelang Pilpres Rizik kemana ya? Oh, yang HTI itu kemana ya?
atau kelompok-kelompok garis keras itu kemana ya? Kok mereka diem? Apakah mereka masih sudah luntur keinginannya mendirikan khilafah? Atau mereka sudah luntur keinginannya mendirikan Indonesia bersyariah? Atau sudah luntur keinginannya untuk menegakkan negara agama menggantikan Pancasila? Mungkin dengan itu ada sebuah ide. Oh, nggak bisa lagi mengharapkan kelompok-kelompok pemilih yang melulu menjual agama. Kali ini jualannya adalah Jokowi karena memang terbukti Jokowi menang 2 kali. Pemilih-pemilih lama, orang-orang yang sebelumnya mendukung Prabowo yang menggunakan jargon-jargon agama yang gampang mengkafir-kafirkan, itu tetap dipelihara, tapi syaratnya mereka nggak boleh teriak. Jadi dalam konteks politik, ya di mata timnya Prabowo, Pak Jokowi posisinya nggak jauh beda sama Rizik, sama HTI, sama FPI. Cuma didekati untuk menarik suara. Wajar kalau kita lihat baliho di mana-mana, Prabowo lebih Jokowi dari Jokowi misalnya. Kita tahu semua skenario itu, bahwa kemudian Jokowi tidak akan diakomodasi nanti setelah jadi presiden. Banyak drama-drama picisan diciptakan sedemikian rupa untuk memisahkan Jokowi dengan PDI Perjuangan, memisahkan Jokowi dengan Ibu Mega. Waduh, gampang dibaca dan itu murahan gitu loh. Gitu. Dan yang cemburu terhadap partai kita mengatakan PDI Perjuangan sombong, PDI Perjuangan ini nggak ada. Nggak ada yang membuat PDI Perjuangan jadi galau, PDI Perjuangan jadi ini, ya enggak lah. Lebih dari ini udah pernah kita dikeroyok kok. Dan kita juga biasa ditipu kok. Kalau dibandingkan yang 10 tahun yang lalu, ya kita sudah biasa menghadapi, lebih besar lagi pada waktu itu. Di mana Golkar, Gerindra, PAN, PKB, P3, PBB, dan sebagainya. Jadi buat PDI Perjuangan sendiri, hal ini sama sekali tidak ada pengaruh. Kita minta mandat dari rakyat. Kita memang ingin. Kita ingin maju ke rakyat. Kita minta izin rakyat untuk kita berkuasa. Karena kita ingin berkuasa. Karena kita ingin berkuasa. Karena kita ingin berkuasa. Dan semoga Yang Maha Kuasa meridhoi itikat baik kita ini. Terima kasih. Selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih GNPF. Terima kasih 212. Terima kasih FPI. Mereka mau nuduh kalian radikal. Saya katakan kalian tidak radikal. Penjajahan di depan mata itu di Jakarta. Kita semua pribumi ditindas. Kini saatnya kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Saya bilang, Miss, ente nggak bisa jadi presiden. Kenapa? Karena presiden adalah orang Indonesia asli, saya bilang. Saya mensyukuri kenapa kalah, kenapa ditahan. Saya bersyukur atas itu semua. Saya coba bayangkan ya, kalau seandainya waktu itu kita menang gitu ya, hari ini belum tentu kita bisa nikmati seperti ini. Kita bersyukur 5 tahun Tuhan izinkan kasih ke orang yang pintar ngomong untuk kerja. Coba kalau kita bayangkan gitu ya, kalau kemarin saya masih jadi gubernur, ini saya udah turun ini. Tapi yang pintar ngomong itu dikira orang hebat kan? Ini lebih berbahaya tahun 2024, langsung ketahuan karakternya. Langsung ketahuan itu. Di saya juga ada kutipan Pak di kamar saya Pak. Tulisannya, Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Bapak politik identitas Indonesia Anies Baswedan, Bapak intoleransi Indonesia Anies Baswedan. Jangan lupakan, jangan terlena, jangan sampai dia pecahkan kita dengan dagangan ayat dan mayatnya. Air itu turun dari langit, turunnya ke atap rumah langsung sumur bor, bukan ke sungai dan ke laut. Jangan hanya konsentrasi pada pembangunan benda-benda mati yang indah difoto dan bisa ditunjukkan dalam 5 tahun hasilnya. Kalau
kita mau menilai sebuah janji, maka lihat janjinya atau lihat kenyataannya. Dulu janjinya apa ya? Dan ini aneh, betul-betul aneh. Ini bukan kampanye, tapi saya sampaikan sini. Di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut, di sisi lain di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi, tinggal tunggu waktu jadi rob, air balik. Dan ini melawan sunnatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah, bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Bukan banjir, itu memang parkir air. Bukan banjir, itu memang parkir air. Masyarakat berkeliling dengan membawa toa untuk memberitahu semuanya, termasuk sirine. Kaibon 82 miliar. Apa alat transportasi yang dimiliki oleh hampir setiap orang? Alat transportasi yang dimiliki semua orang adalah kaki. Kalau seandainya orang Jakarta percaya Pak Anies jadi gubernur pun, saya berani jamin kok dia akan lakukan normalisasi yang sama seperti saya lakukan kok. Gak usah bohong lah. Tapi ketika air sampai di muara, maka siap untuk dipompa ke laut. Usir penjajah Jakarta, siap! Tangkap si Ahok! Tangkap si Ahok sekarang juga! Tangkap si Ahok! Tangkap si Ahok sekarang juga! Lagi! Cepat! Tangkap si Ahok sekarang juga! Lengserkan Jokodok, takbir! Siap serbu istana, siap ambil alih kekuasaan, takbir! Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, oleh sebab itu solusi penyelesaian umat ini hanya satu. Apa itu? Khilafah. Tegaknya khilafah, maka selesailah masalah. Takbir! Halal haram demokrasi. Kita pakai dulu sementara sistem kafir ini. Orang bilang kafir mana bisa. Sementara kalau semuanya sudah baik, kita pakai sistem Islam, naik khalifah. Iblis hanya menggoda orang yang beriman. Makanya jarang-jarang orang kafir kerasukan setan. Yang kerasukan setan itu orang baik-baik. Jarang, saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan. Pernah tak Ahok itu kerasukan setan? Enggak, setannya juga. Karena sesama setan dilarang saling menggoda. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Tetap percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran, dan peri kemanusiaan. Gue nggak pernah mundur. Dan gue nggak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Karena rasis itu tidak berperi kemanusiaan. Sama saya ditanya dulu kan, kamu nyesel nggak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel. Karena saya mengatakan kebenaran. Anies didukung oleh FPI, HTI, dan pengasong khilafah lainnya. Etnis Tionghoa dicap sebagai pemberontak, sedangkan etnis Arab dianggap sebagai tuhan atau tuan dari pribumi. Etnis Arab dipuja-puja dan dianggap sebagai dewa. Lihat saja Rizik Syihab dan Bahar Smith dipuja-puja, padahal mereka mengujar kebencian. Pengasong khilafah seperti Rizik Syihab, Bahar Smith, dan teman-teman, mereka hanya buat gaduh di Indonesia. Relawan Anies terutama dari FPI, HTI, PA212 seperti Bahar Smith dan Rizik Syihab selalu menghujat Cina, etnis Cina. Tapi saat ini negara Cina sudah menjadi nomor 1 di dunia. Saya bangga sebagai Cina. Sedangkan negara Amerika sanjung-sanjung itu, Arab Yaman, masih belum maju dan masih terbelakang.
Saya percaya Indonesia dengan mayoritas pribumi juga akan jadi negara maju. Seharusnya Arab Yaman belajar dari negeri Cina. Seperti kata kitab suci, belajarlah sampai ke negeri Cina. Anies dan juga pendukung Anies seperti Rizik Syihab, Bahar Smith, dan kelompok-kelompok HTI dan FPI harus belajar ke negeri Cina supaya tidak lagi lakukan kelebihan bayar. Lihatlah rekam jejak Anies selama 5 tahun. Bayangkan Indonesia ke depan jika dipimpin oleh Anies. Dan bayangkan jika Anies menang. HTI dan FPI, ormas khilafah yang dibubarkan itu akan dikembalikan oleh Anies. Apakah kita mau Pancasila diganti jadi khilafah? Saya membayangkannya saja saya bisa berkaca-kaca. Karena bagi saya PDI Perjuangan, bahkan sejak masih nama PDI, itu partai yang suka saya dukung kalau kampanye. Sejak kelas 6 SD bahkan suka ikut kampanye. Jadi itu saja yang sangat sedih, dan jika ada sanksi untuk saya, tentu saja itu sebuah secara personal, itu emosional, itu mengganggu saya. Tetapi saya tahu juga bahwa ada kebutuhan yang lebih besar yang menurut saya Indonesia hanya bisa jalan terus nih dengan apa yang sudah dimulai Pak Jokowi, dengan tipe kepemimpinan baru yang strategik, tipe kepemimpinan yang strategik. Dan saya terus terang menemukan pada Pak Prabowo, karena kita tahu Pak Jokowi pada periode keduanya sudah meletakkan dasar bagi kepemimpinan strategik. Pada periode pertama Pak Jokowi itu kepemimpinan populis. Pada periode kedua 2019 Pak Jokowi ke lebih strategik, sehingga menurut saya penlanjutnya pun harus tetap mempertahankan itu. Bahkan Berarti itu ada di berapa buku? saya melihat tidak sempurna Pak Prabowo, tidak ideal, tapi relatif dibandingkan yang lain. Nah, karena itu bagi saya kepemimpinan strategik penting untuk menjaga persatuan nasional. Kalau kepemimpinan populis itu malah cenderung bisa polarisasi. Kalau pemimpinan populis gitu. Nah menurut saya saya melihat unsurnya ya relatif ada di Pak Prabowo. Jadi dengan terpaksa saya harus katakan ya kita harus mendorong kepemimpinan strategik itu. Kebutuhan namanya Pak Prabowo. Kalau ada yang lain nggak apa-apa juga. Kalau Pak Jokowi bisa lanjutkan nggak apa-apa juga, tapi nggak mungkin gitu kira. Jika memang ada sanksi untuk saya berharap apa yang saya lakukan bisa menjadi bahan diskusi, sehingga kemudian tindakan saya ya salah tapi sanksinya tidak harus dipecat. Saya sih berharap itu, dan saya masih percaya partai saya akan mengambil juga pilihan itu salah satunya. Namun jika misalnya yang saya katakan yang saya lakukan salah, keliru, ya dengan berat hati, seandainya saya secara administratif dicabut keanggotaan saya, tentu saya sangat sedih, tapi yakinlah yang tercerabut dari saya hanya status administratif saya sebagai seorang kader nasionalis Soekarnois. Tapi saya sendiri sebagai seorang nasionalis Soekarnois tentu tetap ada. Ya pasti tentu Budiman ya punya pandangan politik sendiri terkait dukung-mendukung itu. Dan saya melihatnya ya itu adalah pilihan Budiman yang tujuannya tentu ingin memenangkan Pak Prabowo. Dan di saat yang sama juga ya tentu mungkin saja bergantinya bisa jadi menteri atau punya posisi apa ketika Pak Prabowo menang. Lalu arahnya kemana? Ya arahnya jelas bahwa Budiman beserta relawan-relawannya adalah mendukung Pak Prabowo untuk memenangkan Pak Prabowo. Jadi saat yang sama tentu Budiman akan berhadapan dengan partainya sendiri. Nah oleh karena itu ya kita lihat saja nanti dinamikanya ke depan. Apakah dipecat atau hanya diberi sanksi keras ataukah seperti apa. Budiman hanya datang seorang diri, tapi lihatlah Budiman sebagai aktivis, memiliki portofolio politik yang cukup mentereng yang saya kira bisa mengorkestrasi dukungan politiknya kepada Prabowo Subianto. Oleh karena itu kalau ditanya seberapa penting dukungan Budiman kepada Prabowo, ya penting. Budiman ini adalah tokoh yang bisa mengorkestrasi dan menggerakkan mesin partai untuk mendukung Prabowo. Tinggal kita tunggu apakah Budiman ini akan agresif, kira-kira begitu, akan mengonsolidasi basis-basis dan jejaring politiknya untuk mendukung Prabowo Subianto, atau dukungan ini hanya sebatas di permukaan tapi tidak melakukan kerja-kerja politik nyata di bawah. Saya tidak melihat dengan bergabungnya Budiman Sujatmiko meningkatkan elektabilitas Prabowo. Kita melihat bahwa Budiman Sujatmiko di ruang publik bukanlah sebagai sosok yang mempunyai suatu
pemikiran, gagasan yang digandrungi oleh masyarakat luas ataupun digandrungi oleh milenial, tidak sama sekali. Jadi oleh karena itu paling penambahan suara bagi Prabowo dengan masuknya Budiman Sujatmiko, paling Budiman Sujatmiko bersama keluarganya saja sekitar 2 atau 3 orang, tetapi sangat tidak signifikan. Baru kemudian adalah ketika Budiman Sujatmiko sekarang bergabung dengan Prabowo, menunjukkan bahwa Budiman Sujatmiko adalah politisi yang lemah. Kenapa saya mengatakan gitu? Bahwa dulu kan sebelumnya masuk ke PDI Perjuangan, dia kan ketua umum partai Demokratik gitu ya. Baru ketika dia masuk ke PDI Perjuangan, dia menunjukkan sebenarnya adalah dia lemah karena tidak bisa mengelola partai. Masuk menjadi bagian dari suatu partai. Baru kemudian pindah ke partai lain. Nah ini kan 2 kali lemah. Jadi menunjukkan bahwa kemampuan politik, leadership, dan katakanlah pemikiran tidak dimiliki oleh Budiman Sujatmiko. Kalau memang Budiman Sujatmiko punya pemikiran besar tentang Indonesia, dia harus punya bendera sendiri, jangan numpang di rumah orang. Ini saya kira sangat tidak baik. Kenapa? Karena dia kemarin itu ke pergerakan tokoh demonstran yang di lapangan, yang kita harapkan melakukan perubahan di masyarakat tentang sistem politik kita atau demokrasi kita atau pembangunan kita. Ini kan merapat ke Prabowo, di mana Prabowo kan bagian dari Orde Baru. Bagaimana dia membangun brandingnya kembali yang dulunya adalah penolak status quo Orde Baru, tetapi sekarang secara simbolik menjadi pendukung tanda kutip ya orang Orde Baru, karena memang Prabowo tidak bisa dipisahkan dari situ karena memang ada ikatan keluarga. Jadi saya pikir ini sangat tidak baik, sangat tidak produktif bagi Budiman Sujatmiko. Harusnya kalau dia tidak mampu mendirikan partai politik, harusnya mendirikan LSM, lembaga swadaya masyarakat, untuk memperjuangkan gagasan idenya ketika berjuang dulu ketika 98. Bukan katakanlah pindah ke partai, pindah ke sana. Jadi artinya apa? Bahwa dia sangat pragmatis, sangat orang yang katakanlah politisi yang menurut saya adalah politisi yang haus akan kekuasaan. Karena tidak dapat di sini, pindah ke sini. Maka sangat benar kalau itu dikatakan politik yang musim berganti gitu. Ahok pasti akan mendukung Ganjar karena Ahok anti radikalisme. Ahok yang jelas tidak akan mendukung Anies Baswedan. Karena Anies Baswedan didukung oleh kelompok khilafah, HTI dan FPI, ormas terlarang itu. Suara Ahok merepresentasi warga minoritas, dan etnis Tionghoa mendukung Ganjar Pranowo. Dukungan Ahok sangat memberikan dampak yang luar biasa. Kita lihat saja, saat itu Ahok mendukung Jokowi, dan Jokowi berhasil menang sebagai presiden. Dan saat ini Ahok akan mendukung Ganjar Pranowo. Dan saya yakin Ganjar akan menang di Pilpres 2024. Saya yakin Ahok tidak akan memilih orang-orang yang pernah bermasalah dengan dirinya di masa lalu. Apalagi bukan hanya bermasalah dengan dirinya, tapi bermasalah dengan etnis dan agamanya. Siapa lagi kalau yang dimaksud adalah kelompok-kelompok dari pendukung atau pengasong khilafah, seperti ormas yang sudah dibubarkan itu, HTI, FPI, dan PA212, di mana mereka mendukung Anies Baswedan. Salah satu tokoh yang saya hormati dan hargai adalah Ahok, khususnya dalam bidang politik. Bapak Ahok memiliki nama asli, Basuki Cahayapurnama, yang sangat luar biasa dalam mengedepankan integritas sebagai seorang politisi yang jujur, berani, transparan, dan profesional. Dia bukanlah orang seperti Anies. Dia bukan orang yang menjual kata-kata dan sembarangan berbicara soal kebangsaan yang dibalut atau dipakaikan jubah agama. Dulu Anies bisa menang karena menggunakan agama dan etnis. Bagi saya, apa yang dikerjakan Ahok selama ini, menjabat sebagai politisi dari Bangka Belitung sampai Jakarta, adalah pencapaian yang luar biasa dan integritas yang tinggi. Dia tunjukkan dengan mantap. Kita melihat pada tahun 2014 hingga tahun 2011, dia memilih Joko Widodo sebagai presiden unggulan saat itu. Dan pada akhirnya, dia menang. Pilihan Ahok bisa dikatakan mewakili pilihan para kaum yang selama ini dianggap minoritas. Pada tahun 1965, kita tahu bahwa penyikatan etnis Cina di Indonesia sangatlah kencang, apalagi ada rumor bahwa sampai sekarang membuat trauma kaum warga negara yang memiliki etnis yang dicap sebagai pemberontak, yaitu etnis Tionghoa.
Etnis Tionghoa dicap sebagai pemberontak, sedangkan etnis Arab dianggap sebagai tuhan atau tuan dari pribumi. Etnis Arab dipuja-puja dan dianggap sebagai dewa. Lihat saja Rizik Syihab dan Bahar Smith dipuja-puja, padahal mereka mengujar kebencian. Pengasong khilafah seperti Rizik Syihab, Bahar Smith, dan teman-teman, mereka hanya buat gaduh di Indonesia. Sehingga pada tahun 2016, Ahok mulai maju dan berani untuk tampil menjadi showcase bagi perpolitikan negara ini dengan meletakkan standar yang begitu tinggi bagi seorang pemimpin politik, khususnya pemimpin daerah. Ternyata isu-isu suku, agama, dan ras antar golongan pada tahun 2017 masih terjadi dan begitu masif yang dilakukan oleh kelompok-kelompok kadrun itu. Isu agama, ras, dan antar golongan dinikmati oleh relawan Anies. Saat itu Anies didukung oleh FPI, HTI, dan pengasong khilafah lainnya. Pada akhirnya Ahok harus kalah, namun kekalahan dia adalah kekalahan yang membuka mata rakyat Indonesia bahwa masih ada orang-orang yang menang dengan cara menggunakan politisasi agama atau politik identitas berbasis agama. Ternyata banyak sekali orang yang dengan mudah terhasut lewat jalan-jalan seperti itu. Maka bisa kita katakan bahwa tokoh politik yang didukung Bapak Ahok adalah tokoh politik yang memperjuangkan hak segala bangsa seperti yang dituliskan di Pancasila, yakni sila kelima mengenai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa memandang etnis, suku, agama, dan ras. Dan hal tersebut mengacu pada tokoh Ganjar Pranowo yang harus kita pilih dan harus kita coblos nanti di pemilu 2024 nanti. Yang pasti bukan Anies Baswedan. Relawan Anies terutama dari FPI, HTI, PA212 seperti Bahar Smith dan Rizik Syihab selalu menghujat Cina, etnis Cina. Tapi saat ini negara Cina sudah menjadi nomor 1 di dunia. Saya bangga sebagai Cina. Sedangkan negara Amerika sanjung-sanjung itu, Arab Yaman, masih belum maju dan masih terbelakang. Saya percaya Indonesia dengan mayoritas pribumi juga akan menjadi negara maju. Seharusnya Arab Yaman belajar dari negeri Cina. Seperti kata kitab suci, belajarlah sampai ke negeri Cina. Anies dan juga pendukung Anies seperti Rizik Syihab, Bahar Smith, dan kelompok-kelompok HTI dan FPI harus belajar ke negeri Cina supaya tidak lagi melakukan kelebihan bayar. Yang jelas saya memilih pribumi, bukan yang dari Yaman. Ganjar jelas pribumi, nasionalis, dan pasti akan melanjutkan visi dan misi dari Pak Jokowi. Anies merupakan antitesis daripada Pak Jokowi dan diragukan kenasionalisannya, apalagi pribumiannya. Antitesis artinya bertolak belakang dengan Jokowi. Anies sudah menyatakan tidak akan melanjutkan semua program dari Pak Jokowi. Jadi semua pembangunan yang dilakukan oleh Pak Jokowi akan dihentikan oleh Anies jika Anies menjadi presiden. Lagi pula Anies didukung oleh khilafah dan pendukung Anies adalah ormas seperti FPI dan HTI. Apa kita mau FPI dan HTI kembali di Indonesia jika Anies memimpin? Anies juga dikenal sebagai bapak politik identitas yang menghalalkan segala cara untuk menggapai kekuasaannya, termasuk menggunakan politik identitas berbasis agama. Lihatlah di kasus Ahok waktu itu. Kita sudah bisa melihat hasil kerja Anies selama 5 tahun di Jakarta. Tidak ada satupun janji yang dipenuhi dan tidak ada kinerja yang bisa dibanggakan. Dari DP 0%, OKOC, kelebihan bayar, Formula E, banjir, sumber resapan, jalan rusak, dan gonta-ganti nama jalan. Lihatlah rekam jejak Anies selama 5 tahun. Bayangkan Indonesia ke depan jika dipimpin oleh Anies. Dan bayangkan jika Anies menang. HTI dan FPI, ormas khilafah yang dibubarkan itu akan dikembalikan oleh Anies. Apakah kita mau Pancasila diganti menjadi khilafah? Bagian Indonesia Timur yang mayoritas non-muslim seperti Bali tidak akan setuju dengan khilafah atau sistem khilafah. Mungkin Indonesia akan bubar jika Anies menjadi presiden. Perkataan Ahok sudah terbukti dan Jakarta sudah menjadi korban. Jangan biarkan Indonesia menjadi korban kibulan Anies Baswedan. Umat minoritas, terutama kaum Tionghoa, tidak akan memilih Anies Baswedan. Saya yakin karma Ahok mengejar Anies Baswedan. Dulu Anies memainkan politik identitas kepada Ahok. Sekarang Anies dipertanyakan kepribumiannya karena dia dari Yaman.
Itu saja opini saya hari ini, tuliskan opini kalian tentang Anies Baswedan. Jika kalian setuju dengan pendapat saya di video ini, pastikan kalian menekan like di video ini. Dan bagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka semua mengetahui tentang informasi ini.